Jangan pernah mengatakan Nabi Muhammad sama seperti kita. Beda. Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa liyaqutu bainal hajar. Nabi Muhammad itu memang dia adalah manusia, tapi bukan seperti umumnya manusia. Bahkan kalau mau diumpamakan, dia adalah batu mulia di tengah batu-batu biasa. Ya. Sifuhum bima syi'tum fa wallahi man tawa ala mithlihi fil kauni ummun wala abun. Bebas antum memberi sifat Nabi Muhammad dengan sifat keindahan setinggi apapun. Sungguh tidak ada yang pernah bisa dilahirkan, ya, baik seorang ayah maupun ibu yang bisa mewujudkan contoh seperti ini di alam semesta. Da'amat da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Antum punya kebebasan untuk memberi sifat baginda Rasulullah dengan keindahan apapun, ya gak? Hanya satu, jangan sebut dia Tuhan sebagaimana orang-orang Nasrani menyebut bahwa Isa adalah Tuhan. Ala nabiyina wa alaihi afdhalu wassalatu wassalam. Ini bukti bahwa pun sehebat apapun kita memuji Nabi, tetap nggak mewakili hakikat sesungguhnya yang patut diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Nabi jalan di bawah terik matahari tapi nggak ada bayangannya. Apa sama sama kita? Hah? Nabi Muhammad SAW napak di di padang pasir tapi nggak berbekas tapaknya. Tapi kalau Nabi berjalan di atas batu malah tampak asarnya. Gimana itu? Beda sama kita. Kalau kita di batu nggak betande, kalau di pasir malah betande. Tapi Nabi Muhammad nggak begitu. Ya, hadza yawmu. Ini kenapa? Kenapa Nabi seperti itu? Karena Nabi itu cahaya utuh. Nabi Muhammad adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu cahaya, nggak ada barang kasar. Kalau kita ini manusia, makhluk kasar disebutnya. Makhluk ada makhluk halus, ada makhluk kasar. Nah, kita makhluk apa? Lah, manusia itu makhluk halus dan makhluk kasar. Itu bedanya manusia dengan jin. Makanya manusia dipilih oleh Allah menjadi khalifah. Cuman kita perhatian sama bentuk kasarnya kita nggak pernah perhatikan sisi halusnya kita. Tapi Nabi Muhammad SAW sisi halusnya mengatasi sisi kasar fisiknya. Ya, artinya Nabi Muhammad ruhnya lebih optimal ketimbang fisiknya. Nah, Allah yarzuqna mahabbah. Semoga Allah memberi rezeki kepada kita berupa kecintaan kepadanya dan bisa kita melihat wajahnya yang menawan, akhlaknya yang rupawan, baik di dunia maupun di akhirat. Di sini terakhir Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu tatkala mengarang qasidah burdah, tatkala sampai kepada ucapan yang berbunyi famablaghul ilmi fihi annahu basyarun, terhenti dia di sini. Ya, ini gambaran, ini konteksnya tentang Nabi adalah manusia tapi bukan seperti manusia pada umumnya. Di situ famablaghul ilmi, akhir puncak ilmu saya, ia menyatakan bahwa dia adalah manusia. Berhenti di sini. Apalagi nerusin ya. Terus dia berjumpa kepada baginda Rasulullah SAW, entah waktu itu langsung ya qadha apa di dalam tidur, ya. Dan dia bertanya, apa kesempurnaan bait yang hendak saya bawakan tersebut wahai baginda Rasulullah? Yang menyempurnain bait tersebut setelah dia berkata Imam Al-Busri famablaghul ilmi fihi annahu basyarun, Nabi lanjutin wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ya, Nabi Muhammad ya memang
informasi puncak menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia, tapi manusia bukan semua manusia, karena dia adalah sebaik-baiknya makhluk Allah secara keseluruhan. Apa di dalam ayat Quran apa disebutnya Nabi Muhammad yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad basyarun? Qul innama ana basyarun mithlukum. Dengar ya? Kata orang Nabi Muhammad sama. Katakanlah, kata Allah, wahai Muhammad kepada mereka ini umat, ana basyarun mithlukum. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah bahwa saya ini adalah manusia sama seperti kalian. Berhentinya di situ. Lanjutin coba ayatnya. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Nah itu bedanya. Kalau kita nggak dapat wahyu, Nabi dapat wahyu. Makanya jangan samain antara kita dan Nabi Muhammad SAW. Faman kana ta'alluqu bi, barang siapa yang hubungan hatinya kuat ya dengan baginda Rasulullah SAW dan dia merasa tergugah ya, merasa tersentuh hatinya tatkala mendengar namanya, maka itu dalil bahwa orang ini adalah orang beruntung. Antum mau tahu diri antum beruntung apa kagak? Lihat bagaimana reaksi diri antum tatkala mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada getaran, ada rasa condong cinta, tandanya ente orang yang beruntung. Tapi kalau antum biasa aja dengar Nabi Muhammad nama, merasa biasa, wah ini tanda takut antum tergolong orang-orang yang sengsara. Na'udzubillah. Apabila anda merasa seperti itu, ya minta sama Allah al-afiyah, mohon ampun sama Allah, tobat sama Allah, pintu tobat terbuka. Ya orang yang bermaksiat ya dan taubat dari maksiatnya, orang yang berdosa meminta ampun dari dosanya, orang yang kembali dari setelah dia lari, maka mintalah ampunan melalui syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang akan ya menyingkap kegaduhan, kegundahan, kesumpekan, rasa takut kelak di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam.